Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan untuk mempelajari cara membuat magnet. Magnet adalah benda yang dapat menarik besi atau baja. Jenis-jenis magnet ada magnet alam dan magnet buatan. Untuk penggolongan benda magnetik ini adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut sebagai benda non-magnetik. Konsep gaya magnet disusun oleh magnet-magnet kecil yang disebut sebagai magnet elementer. Besi dan baja terdiri dari atom-atom magnet yang disebut magnet elementer. Besi dan baja yang tidak bersifat magnet, susunan magnet elementernya tidak teratur. Jadi seperti pada gambar sebelah kiri, jadi gambar bukan magnet. Sedangkan besi dan baja yang bersifat magnet, susunan magnet elementernya teratur. Jadi bisa dilihat ada gambar sebelah kanan, ini merupakan gambar magnet. Magnet elementer pada besi ini mudah diarahkan, sehingga besi mudah dibuat sebagai magnet. Tapi besi juga mudah kehilangan sifat-sifat kemagnetannya. Sedangkan magnet elementer pada baja ini sulit untuk diarahkan, tapi ketika baja sudah menjadi magnet, maka baja akan sulit juga kehilangan sifat-sifat kemagnetannya. Sehingga baja nanti akan menjadi magnet yang tetap atau magnet permanen, sedangkan besi ini magnet sementara. Untuk pembuatan magnet buatan ini dapat dibuat dengan cara menggosok, menginduksi, dan dengan mengaliri arus listrik. Untuk membuat magnet permanen yang kuat, biasa digunakan campuran alniko yang terdiri dari aluminium, nikel, dan kobalt. Satu cara membuat magnet dengan menggosok. Dengan menggosokkan magnet secara berulang-ulang dan teratur pada besi dan baja, maka besi dan baja akan bersifat magnetik karena susunan magnet elementernya sudah teratur dan terarah. Kutub magnet yang dihasilkan di ujung bahan ini selalu berlawanan dengan kutub magnet yang menggosoknya. Selanjutnya adalah untuk menentukan kutub-kutub magnet. Pada gambar tampak besi dengan ujung P dan Q digosok dengan magnet batang dengan ujung K dan L. Apabila kutub L itu adalah kutub utara, maka ujung besi Q adalah kutub selatan karena berlawanan arah dengan kutub magnet yang menggosoknya. Karena ujung Q adalah kutub selatan, maka ujung P adalah kutub utara. Begitu juga sebaliknya. Bila kutub L adalah kutub selatan, maka ujung besi Q adalah kutub utara. Sehingga ujung besi P adalah kutub selatan. Demikian cara untuk menentukan kutub magnet dengan membuat magnet dengan cara digosok. Semoga kalian bisa memahami. Yang kedua adalah membuat magnet dengan cara menginduksi. Bila besi atau baja didekatkan pada sebuah magnet tanpa disentuh, maka besi dan baja akan menjadi magnet karena susunan magnet elementernya sudah teratur dan terarah. Terjadinya magnet seperti ini disebut dengan pembuatan magnet dengan cara induksi. Tetapi setelah dijauhkan kembali dari batang magnet, maka besi atau baja akan kehilangan sifat-sifat kemagnetannya. Untuk menentukan kutub-kutub magnet yang dibuat dengan cara induksi, bila sebuah paku ZZ
didekati dengan magnet batang. Kemudian pada paku YZ juga didekatkan paku PQ. Maka jenis kutub magnet yang dihasilkan pada kutub paku besi Y ini adalah kutub utara karena didekati dengan magnet dengan kutub selatan. Karena Y adalah kutub utara, maka Z adalah kutub selatan. Sehingga P adalah kutub utara, maka Q menjadi kutub selatan. Yang ketiga adalah cara membuat magnet dengan dialiri arus listrik DC atau dikenal sebagai elektromagnet. Besi atau baja yang dililit kawat yang dihubungkan dengan baterai, magnet elementer besi akan terpengaruh oleh aliran dari baterai, sehingga susunan magnet elementernya menjadi teratur dan terarah. Kutub magnet yang terbentuk tergantung dari arah arus ujung kumparan. Bila arah arus berlawanan jarum jam, maka ujung besi menjadi kutub utara. Sebaliknya, bila arah arus searah jarum jam, maka ujung besi menjadi kutub selatan. Untuk menentukan kutub magnet menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi tangan kanan menggenggam, di mana keempat jari ini menunjukkan arah arus listrik, sedangkan ibu jari ini akan menunjuk ke kutub utara. Arah kutub magnet dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan berikut ini seperti pada gambar. Maka kutub magnet yang dihasilkan pada ujung K ini adalah kutub utara. Karena ibu jari menunjuk ke kutub K atau terletak pada kutub K, sehingga kutub K adalah kutub utara. Karena K adalah kutub utara, maka L menjadi kutub selatan. Apabila bahan yang digunakan adalah baja, maka magnet yang ditimbulkan adalah permanen. Tetapi kalau besi, maka magnet yang ditimbulkan adalah sementara. Magnet yang dihasilkan bersifat remanen atau sementara, hanya bersifat magnet sewaktu dialiri oleh arus listrik. Sebagai latihan, nomor 1, jika sepotong besi digosok dengan magnet batang seperti pada gambar, tentukan kutub magnet yang dihasilkan pada ujung P dan ujung Q. Nomor 2, balok besi KL dan MN didekatkan pada batang magnet. Tentukan kutub magnet pada ujung K, L, M, dan N. Yang nomor 3, tentukan kutub magnet pada A dan B. Jadi saya harap kalian berlatih untuk mengerjakan soal ini untuk semakin bisa memahami. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.